saya sampaikan pada slide ya yang teman-teman bisa akses dalam Google Classroom. Berikut ada ahli waris yang akan saya sebutkan ya. Yang pertama mengenai ahli waris yang utama itu zaujun atau zaujah. Suami atau istri. Zaujun atau zaujatun. Yang kedua ibnun, anak laki-laki. Yang ketiga bintun, anak perempuan. Yang keempat ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang kelima bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keenam abun atau bapak. Yang ketujuh ummun atau ibu. Yang kedelapan jaddun li abin. Ya, saya sengaja menyebutkan fathahnya, kasrohnya untuk teman-teman lebih mudah ya. Jaddun li abin, ya kakek dari bapak. Yang kesembilan jaddatun li abin, ya nenek dari bapak. Yang kesepuluh jaddatun li umin, ya nenek dari ibu. Yang kesebelas akhun syaqiqun, kita singkat a, kho dan sya, ya. Akhun sya besar, ya. Untuk mempermudah kita mempelajari nanti di bagan. Akhun syaqiqun adalah saudara laki-laki si ibu sebapak alias kandung. Ya. Saudara kita yang sekandung, berjenis kelamin laki-laki. Yang ke-12 ukhtun syaqiqatun atau ukhtun syaqiqah ini kita singkat dengan shin ya, saudara perempuan si ibu sebapak. Yang ke-13 akhun li abin atau saudara laki-laki sebapak beda ibu ya. Yang ke-14 ukhtun li abin, saudara perempuan sebapak beda ibu. Selanjutnya yang ke-15 ada akhun li ummin, saudara laki-laki si ibu beda bapak. Yang ke-16 ada ukhtun li ummin ya, saudara perempuan si ibu beda bapak. Yang ke-17 ada ammun syaqiq, kita singkat ammun shin ya, yaitu paman seibu sebapak. Saudara bapak yang seibu dan sebapak ya. Yang ke ini paman dalam konteks ini bisa kakaknya bapak atau bisa adiknya bapak. Karena dalam bahasa kita kalau kakaknya bapak itu uwa, kalau adiknya bapak itu paman atau bahasa Sundanya mamang ya. Tapi dalam pembagian waris ini baik itu kakaknya bapak atau adiknya bapak kita sebut sebagai amun ya, paman. Ya, kemudian yang ke-18 ada amun liab, paman sebapak ya. Saudara bapak yang satu bapak beda ibu berarti ya. Kemudian ke-19 ada ibnu akhin syaqiq. Kita singkat syakiknya jadi shin. Ibnu akhin syaqiqin ya, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan sebapak ya. Kemudian ada ibnu akhin liab, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja, tidak seibu. Yang ke-21 ada ibnu ammin syaqiq, yaitu anak laki-laki dari paman. Yang paman ini seibu dan sebapak. Ya. Yang kedua-dua ada ibnu ammin liab, anak laki-laki dari paman kita yang satu bapak beda ibu. Ya. Kemudian yang terakhir ada mu'tiq atau mu'tiqah. Apa artinya? Laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Inilah teman-teman ahli waris yang harus kita hafal. Ya, dari mulai zaujun atau zaujah sampai mu'tiqah atau mu'tiq ya, teman-teman harus hafal ya. Nah, sekarang untuk mempermudah skema ahli waris ini akan saya sampaikan dalam bagan ya ahli waris. Nah, ini dia teman-teman ya, ahli waris ya. Yang pertama ya, ini tentunya ada mayit atau mayitah, yaitu orang yang meninggal dan dia memiliki harta. Ya, dalam hal ini bayangkan Anda sebagai mayit atau mayitah. Kalau Anda perempuan, maka mayitnya adalah zaujun, yaitu tadi apa? Suami. Kalau Anda laki-laki, maka mayitnya adalah zaujatun atau istri. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ya, kita akan mengenali ahli waris utama. Yang pertama, nah ini teman-teman sekalian, mau itu zaujun atau zaujatun, yang meninggal salah satunya menjadi mayit akan meninggalkan yang namanya ibnun, yaitu anak laki-laki, dan atau bintun, anak perempuan. Ya, selanjutnya dari ahli waris utama yang ke bawah ini
hanya dari jalur ibnun saja yang boleh menjadi ahli waris. Yaitu apa? Nah, ibnu ibnin. Apa itu ibnu ibnin? Anak laki-laki, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Ibnu ibnin ini adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bintu ibnin, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan dari jalur anak perempuan ini tidak memiliki ahli waris, tidak bisa menjadi ahli waris. Baik. Nah, inilah teman-teman sekalian yang kita sebut sebagai furu. Apa itu furu? Furu itu keturunan, ya. Furu itu jama dari far'un. Far'un itu artinya bagian, bagian dari diri kita. Karena anak adalah bagian daripada ibu dan bapaknya. Ya, kemudian selanjutnya, ya, kita mengetahui ahli waris, ya, yang ke atas. Nah, seorang mayit atau mayitah, baik itu zaujun atau zaujatun, pasti tentunya memiliki abun atau bapak dengan umum atau ibu. Ya, ini menjadi ahli waris utama juga. Ya, kemudian sama skemanya seperti halnya hanya dari jalur laki-laki yang menjadi ahli waris utama, maka dari jalur bapak ada yang namanya jadun atau jadatun, bila mana ada mereka menjadi ahli waris. Sedangkan dari garis ibu hanya jadatun saja yang menjadi ahli waris, sedangkan jadun atau bapaknya ibu ya tidak menjadi bagian daripada ahli waris. Nah, ahli waris yang ke atas ini dari abun, umun, jadun, jadatun, jadatun dari ini disebutnya sebagai usul, ya, jama dari aslun. Asul itu asli atau asal usul kita. Tentu asal usul kita itu dari bapak dan ibu. Jadi kalau dalam kajian waris kita akan belajar syarat-syarat mendapatkan waris, asal tidak ada furu, asal tidak ada usul, itu kaitannya dengan bagian-bagian ini ya teman-teman ya. Kalau syaratnya tidak ada furu berarti tidak ada ibnun, tidak ada bintun. Kalau syaratnya tidak ada usul berarti tidak ada abun atau umun dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian ini adalah ahli waris utama yang garis vertikal baik ke atas maupun ke bawah, teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya ahli waris ke samping ya atau hawashi ya. Yang pertama, ini ada 3 jenis ya. Yang pertama, zaujun atau zauja ya. Dari mayit itu sendiri memiliki ahun syakik au ukhtun syaqiqah. Apa artinya? Ahun syakik itu saudara mayit yang seibu sebapak alias kandung, ya. Kalau yang ini saudari si mayit atau mayitah yang sebapak dan seibu alias kandung. Ini harus jelas ya. Karena selain daripada ahun atau ukhtun syaqiqah ini, ya, ada juga yang akan menerima atau masuk menjadi bagian ahli waris, yaitu ahun li abin atau ukhtun li abin, ya. Ahun li abin dan atau ukhtun li abin yaitu saudara mayit yang sebapak beda ibu, ya. Ukhtun li ab saudara perempuan si mayit ya yang sebapak beda ibu, ya. Ini juga menjadi penerima waris ya, masuk dalam kategori ahli waris. Selanjutnya yang ketiga adalah ahun lium atau ukhtun lium ya. Ini adalah saudara seibu. Berarti kalau saudara seibu beda bapak ya. Atau ukhtun lium saudara perempuan si mayit yang seibu beda bapak ya. Ini juga saudara si mayit yang seibu beda bapak ya. Menjelaskannya mungkin teman-teman paham lah ya. Kita memiliki saudara kandung, bisa juga kita memiliki saudara seayah atau sebapak, atau bisa juga memiliki saudara seibu. Mungkin karena faktor poligami ya teman-teman yang di sini. Kalau yang di sini mungkin si ibunya ya bercerai atau ditinggal meninggal kemudian menikah lagi. Sebelum menikah kedua belah pihak memiliki anak masing-masing ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Karena salah satu daripada syarat mendapatkan waris adalah sebab pernikahan. Selanjutnya sama seperti furu yang di sini hanya dari jalur laki-laki sajalah yang akan masuk menjadi ahli waris. Ini
ada ibnu akhin syakik. Apa itu? Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, ya. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung itu bisa menjadi penerima waris. Kalau anak laki-laki dari saudara perempuan sekandung tidak bisa, ya. Kemudian ini juga sama, ya, ibnu akhin liab atau saudara anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak beda ibu. Ini juga mendapatkan atau menjadi penerima waris, ya, bila mana dapat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan, ya, dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian teman-teman sekalian, hawas yang berikutnya adalah amun syakik, yaitu saudara bapak kita, ya, saudara bapaknya atau pamannya si mayit yang sekandung dengan bapaknya, ya. Yang saya sudah sebutkan atau mention sebelumnya bahwa di dalam bahasa Arab mau itu kakaknya bapak, adiknya bapak, ya, itu sama sebutannya amun, ya. Kalau di kita kan ada uak, ya. Kalau ada mamang gitu, ya. Kalau di Jawa ada Pak D, ada Pak Le, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini amun syakik itu mencakup saudara kakaknya bapak yang seibu sebapak atau saudara kandung, ya, atau adiknya bapak, ya. Yang penting saudara sekandung, ya. Kemudian ada ahli waris berikutnya yaitu amun li abin, ya. Amun li abin itu adalah paman, ya, atau saudaranya bapak, paman kita yang hanya sebapak beda ibu. Maka dia juga bisa menjadi bagian daripada ahli waris. Sama nih, teman-teman sekalian, juga hanya dari jalur laki-laki saja yang bisa menjadi ahli waris selanjutnya yaitu ibnu ami syakik. Apa itu ibnu ami syakik? Ibnu ami syakik itu adalah anak laki-laki dari paman kita yang sekandung dengan ayah, ya. Kemudian, nah, mungkin dengan hubungannya dengan mayit ini adalah sepupu, ya, sepupu laki-laki, ya. Ada juga amun liab. Ini ada ibnu amin liab, ya, atau anaknya paman yang satu bapak beda ibu, ya. Nah, inilah teman-teman sekalian ahli waris utama di dalam Islam yang harus teman-teman hafal, ya, yang harus teman-teman pahami sebagai ilmu waris inti di dalam Islam. Ya, yang selanjutnya dan ini tentu tidak berlaku saat ini karena tidak ada, yaitu muktik atau muktikoh, pembebas budak. Ya, mereka yang membebaskan budak ya pada saat zaman Rasulullah dan setelahnya ketika masih ada perbudakan, dia mendapatkan harta waris dari mayit yang dulu bekas budaknya ya dengan syarat dan ketentuan berlaku yang nanti insya Allah kita akan pelajari. Nah, hanya ini saja teman-teman sekalian ya ahli waris dari eh, apa namanya itu fikih ya mawaris yang insya Allah ini mudah kita pahami ya. Maka teman-teman sekalian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita sebagai sebuah ilmu syariah yang di dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, bahkan di dalam Quran dan hadis dijelaskan dan dalam Al-Quran ayatnya masuk dalam ayat muhkamat atau ayat hukum sehingga tidak perlu penjelasan lebih dalam seperti halnya ayat-ayat mutasyabihat ya. Dan ahli waris ini sudah termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis secara qat'i ya. Baik, itu teman-teman sekalian untuk materi ahli waris ini ya, tugas sudah dituliskan di dalam Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.